Mencuci rambut pasien. Persiapan alat di sini ada bag instrumen berisi sampo dan juga handscone. Setelah itu ada comb berisi kapas dan juga kasa, ada gunting, ada sisir 2 pieces, ada apron, selimut mandi, handuk besar 1, talang, dan juga handuk kecil 1. Di sini ada keranjang, alat pel, dan juga baskom berisi air dan juga bak kosong. Sebelum melakukan tindakan, harusnya mencuci tangan 6 langkah hingga bersih agar mencegah penyebaran penyakit yang menular lewat tangan. Setelah cuci tangan, mengecek program terapi pasien dan mendekatkan alat di dekat pasien sesuai dengan kenyamanan. Setelah itu, menyapa pasien dan juga memperkenalkan diri sebagai bentuk komunikasi terapeutik, dan juga menjelaskan prosedur dan tindakan dan menanyakan kesiapan klien apakah bersedia atau tidak untuk dicuci rambutnya. Jangan lupa untuk menjaga privasi pasien. Setelah itu, menggunakan APD seperti menggunakan apron dan handscone. Hal itu ditujukan untuk melindungi perawat dari percikan air saat mencuci rambut pasien ataupun dari cairan yang berasal dari pasien. Setelah menggunakan APD, mengganti selimut pasien dengan selimut mandi. Setelah mengganti selimut pasien dengan selimut mandi, selimut pasien yang digunakan sebelumnya dilipat karena akan digunakan lagi oleh pasien. Tahap selanjutnya adalah membentangkan handuk besar ke bawah kepala pasien agar air tidak langsung terkena bed atau spray bed, dan juga bantal dipindahkan ke samping pasien. Setelah itu, memposisikan bak kosong sesuai dengan posisi dan mengambil talang yang ujungnya berada di bak kosong agar air mengalir ke bak kosong. Talang dibentangkan di bawah kepala pasien dengan cara hati-hati. Talang dibentangkan di bawah kepala pasien secara hati-hati dan pelan-pelan agar pasien tetap merasa nyaman. Sesuaikan talang agar ujung berada di bak kosong agar air tidak kemana-mana dan tidak basah ke bed. Setelah memasang talang, mengambil handuk kecil dan dibentangkan di dada pasien agar dada pasien tetap kering dan tidak basah jika terkena percikan air. Setelah itu, menyisir rambut pasien secara hati-hati. Setelah menyisir rambut pasien, mengambil gulungan kapas yang dibasahi untuk menutupi telinga pasien agar tidak terkena air saat dicuci rambutnya. Setelah itu juga mengambil kain kasa untuk ditutup pada mata pasien. Kain kasa yang sudah dibasahi atau bisa dibilang lembab. Setelah kain kasa dan juga kapas terpasang, mulai untuk menyiram rambut pasien dengan cara hati-hati agar tidak terkena ke wajah pasien. Lakukan hingga rambut pasien basah merata.
Setelah rambut pasien basah, mengambil sampo untuk mencuci rambut pasien. Lakukan dengan hati-hati, dipijit, dan juga digosok hingga berbusa dan hingga bersih. Setelah rambut pasien sudah diberi sampo, bilas rambut pasien hingga bersih menggunakan air bersih. Dilakukan hingga rambut pasien terlihat bersih dan tidak ada busa yang masih menempel di rambut pasien. Untuk bilasan rambut terakhir, angkat rambut pasien dan juga kepala pasien, dipegang dan juga setelah itu dibilas. Setelah rambut telah dibilas, angkat talang dan juga masukkan ke dalam bak yang berisi air kotor. Setelah itu, buka kain kasa yang menutupi mata dan juga kapas yang menutupi telinga pasien. Buang ke dalam bengkok. Setelah itu, keringkan rambut pasien dan juga menyisir rambut pasien hingga tidak terlihat kusut. Lakukan secara hati-hati. Setelah menyisir rambut pasien, mengambil handuk yang berada di bawah kepala pasien untuk diganti dengan handuk yang berada di dada pasien. Handuk yang berada di dada pasien diletakkan di atas bantal agar tidak basah ke bantal. Setelah meletakkan handuk di atas bantal pasien, bantal dipasang kembali ke kepala pasien. Setelah itu, handuk yang digunakan langsung diletakkan di keranjang. Tahap selanjutnya mengganti selimut mandi pasien menggunakan selimut yang digunakan di awal oleh pasien. Setelah selesai melakukan semua tindakan, mengevaluasi pasien dan menanyakan keadaannya setelah dicuci rambutnya. Setelah itu, berpamitan kepada pasien. Setelah semua tindakan selesai, membereskan alat dan juga membuka APD yang digunakan. Setelah semua yang dilakukan selesai, jangan lupa untuk mencuci tangan 6 langkah sebelum tindakan dilakukan dan juga sesudah tindakan dilakukan agar terhindar dari penyebaran penyakit. Lay down.